thumma adbara yas'a fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Luar biasa. Alwi, ya, lanjut terus ya. Insya Allah bisa menutupi kehadiran kelas F Alwi, luar biasa. Guru dia bisa ngajar seperti layaknya dia ngajar. Nggak usah. Kalau kemarin dia pakai Zoom meeting paling mall ya begini. Kemarin sebelum punya studio dia paling mengajar begini Pak. Nah, kalau pakai laptop dia paling begini. Sudah begini kan? Nah sekarang dengan punya studio seperti ini, Bapak Ibu guru bisa mengajarkan apapun, termasuk seorang guru seni. Dia mau mengajarkan apa ini? Nari apa anak-anak sudah lihat langsung. Nah ini kemarin saya berhadapan langsung dengan anak-anak. Nanti kita buka dokumen. SMP Negeri 1 Sumedang memiliki studio yang disebut Studio Angkasa SMP Negeri 1 Sumedang, di mana pengembangan studio ini sebagai salah satu metode pembelajaran dalam menyampaikan materi-materi pembelajaran baik berbasis tatap muka ataupun berbasis online. Dan saat ini saya bersama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, Bapak Agus Wahidin, beserta Bapak Kepala SMP Negeri 1 Sumedang, Bapak Asep Ruhendi. Nah baik, untuk mengenal lebih jauh lagi terkait studio Angkasa SMP Negeri 1 Sumedang ini, kita akan berbincang dengan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, Bapak Agus Wahidin. Pak, bagaimana Pak awal mulanya pendirian studio ini? Ya. Terima kasih Kang Aslun. Sebetulnya kita punya cerita agak panjang dan menarik. Jadi sejak 18 bulan yang lalu saya dilantik jadi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang. Saya sampaikan kepada seluruh sekolah, termasuk kepada Bapak Ibu guru, bahwa target saya, cita-cita saya tidak main-main. Saya ingin yang terbaik di Jawa Barat dalam hal pendidikan. Karena Sumedang, masa lalu Sumedang sangat berjaya di bidang pendidikan. Jadi saya ingin menggugah kembali seluruh keluarga besar Dinas Pendidikan, dalam hal ini adalah khususnya para GTK, guru dan tenaga kependidikan, ya, untuk bangkit kembali marwahnya itu, bahwa leluhur kita, senior-senior kita luar biasa di Sumedang dalam bidang pendidikan. Nah, saya bangkitkan itu dengan dua cara. Saya membiasakan yaitu budaya kompetisi, bersaing, fastabiqul khairat. Nah, jadi bersaing dalam kebaikan. Sekecil apapun prestasi saya hargai. Jadi akhirnya bersaing tuh. Yang kedua, kolaborasi. Nah, seiring waktu kita ada wabah COVID bersama-sama, maka saya berputar otak. Wah, ini nggak bisa ini. Kita harus berubah kebiasaan lama dengan kebiasaan baru. Kenormalan lama dengan new normal. Nah, maka berjalan waktu saya mencanangkan 7 metode pembelajaran, diantaranya itu adalah digital virtual. Nomor 1, karena niscaya. Oleh sebab itu saya sampaikan secara bertahap kepada sekolah. Nah, sekolah-sekolah secara sederhana pada punya studio masing-masing, secara sederhana. Tetapi begitu ingin saya gabungkan pencanangan, saya minta mana yang paling siap, saya evaluasi, dan yang paling siap adalah SMP Negeri 1 Sumedang. Nah, saya datang, saya beri masukan sedikit-sedikit, alhamdulillah direspon sangat positif oleh Sivitas Akademika SMP Negeri 1 Sumedang. Jadi kronologisnya begitu. Jadi ada urut-urutannya, kesiapannya bertahap. Begitu mau launching, ini yang paling siap, saya tantang untuk berubah menjadi sebuah studio yang cukup layak seperti itu. Saya kira itu. Pak Kepala, Pak Hendy, sudah berapa lama Pak studio ini berjalan? Studio mini ini
kurang lebih 3 bulan yang diawali dari pihak sekolah kami merespon apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas di Kabupaten Sumedang bahwa kita harus memperbanyak pembelajaran virtual dari 7 pembelajaran yang disampaikan oleh Pak Kadis. Maka dari itu langsung kami berempuk dengan rekan-rekan dan inilah salah satu inisiatif yaitu pembuatan dan terwujudnya sebelum ini. Jadi sekitar 3 bulan ke belakang. Nah, Pak Kadis, selain SMP 1 Negeri Sumedang, SMP mana lagi Pak? Nah, ini saya canangkan itu dalam tahun ini 30 SMP. Tetapi harus saya akui bahwa SMP Negeri 1 Sumedang yang paling dahulu siap. Nah, bukan berarti yang lain tidak siap, tapi ini yang lebih dahulu siap. Itu saya catat itu, ya. Makanya saya naik ke YouTube itu supaya tertulis itu dokumen itu tertulis ada dokumennya, ya. Tanggal 5 April saya launching itu, tanggal 5 April. Jadi yang pertama 30 sekolah itu diantaranya adalah sekolah-sekolah besar. Sekolah-sekolah besar itu adalah sekolah yang jumlah siswanya di atas 650. Ya, kita mulai dari barat dulu, SMP Negeri 1 Jatinangor, SMP Negeri 1 Tanjung Sari, SMP Negeri 1 Cimanggung, SMP Negeri 2 Tanjung Sarinya, kemudian SMP Negeri 1 Rancakalong, SMP Negeri 1 Pamulihan, kemudian ke sini SMP Negeri 1 Sumedang, SMP Negeri 4 Sumedang, SMP Negeri 2 Sumedang, SMP Negeri 5 Sumedang, SMP Negeri 1 Cimalaka, SMP Negeri 2 Tanjung Kerta, SMP Negeri Tanjung Medar, kemudian SMP Negeri 1 Pase, SMP Negeri 1 Ujung Jaya, SMP Negeri 1 Tomo, SMP Negeri 1 Dharma Raja, SMP Negeri 1 Situraja, SMP Negeri 1 Cisitu, dan itu. Jadi ada 30. Tapi saya yakin melihat begini, melihat antusiasme teman-teman MGMP yang berkunjung ke SMP 1, laporan ke saya yakin lebih dari 30 tahun ini saya punya studio. Adapun besar kecilnya, lengkap kurang lengkapnya, kemudian bagus kurang bagusnya relatif sesuai kemampuan sekolah dan tidak ada sedikit pun paksanya. Jadi betul-betul sudah pada keluar niat dari Bapak Ibu gurunya, dan Bapak Ibu gurunya punya begini bangga, senang ini, kebanggaan ini, senang luar biasa. Nah, tadi Pak Sekar bilang harus diverse, harus berbeda. Ini sudah melakukan sesuatu yang berbeda. Ya, di samping bagus berbeda. Nah, adapun besok ada yang lebih bagus, ya kita mikir-mikir juga terus sambil bertahan. Saya kira gitu. Pak, ada plus minusnya nggak Pak kalau sistem belajar seperti itu? Nah, semua pasti ada plus minus, tetapi ini kebutuhan. Kalau sudah kebutuhan itu, ya harus dipenuhi, mau tidak mau. Nah, anak-anak kita ini besok terbiasa. Hari ini di kelas, minggu ini di kelas, besok di rumah, besok bahkan di kebun, mungkin besok di mana. Anak-anak mungkin dia belajar sambil di dalam kendaraan, besok itu pasti biasa. Jadi kebutuhan. Saya kembali lagi ke Pak Kepala, kalau sistem kerjanya studi ini bagaimana? Ini sebenarnya kami memiliki 2 studio. Di bawah ada studio 2, ini studio 1. Untuk studio 2 itu untuk editing, rekaman, edit dan seterusnya. Kemudian di sini untuk live streaming. Biasanya video meeting dengan siswa di sini itu, dan terjadwal. Tiap mata pelajaran punya hari dan jam masing-masing. Itu cara penggunaan. Kalau itu koneksivitasnya ke kelas atau ke handphone? Koneksivitas ke siswa. Ke siswa. Iya, tentu karena tidak ada pembelajaran klasikal seperti tatap muka, ya pasti ke siswanya pakai handphone atau pakai laptop, tergantung kesiapan siswa. Tapi alhamdulillah untuk SMP Negeri 1 Sumedang
beberapa kali kami juga mengadakan misalnya evaluasi atau penilaian dengan online, itu rata-rata hampir mencapai 100% anak-anak siap untuk IT-nya, untuk katakanlah gadgetnya. Sejauh ini ada kendala dengan masalah jaringan? Kebetulan kalau untuk sekolah sendiri kami sudah ada wifi. Siswanya alhamdulillah juga semua orang tua tidak keberatan, mengingat mereka pola pikirnya begini. Kalau dibandingkan dengan datang ke sekolah tiap hari, biaya yang dibutuhkan dan dibandingkan dengan membeli kuota itu jauh lebih ringan. Jadi tidak ada kendala. Dan terutama apalagi kan rata-rata kalau kata Pak Kadis, saya sering beberapa kali mendengar atau menyimak bahwa yang sekolah ke SMP Negeri 1 Sumedang itu sudah siap segala sesuatu. Udah ngitung dulu lah. Nah, kita kembali lagi ke Pak Kadis. Pak Kadis, konsep ini pembelajaran seperti ini apakah hanya sebatas masa COVID-19 saja atau akan dilanjut? Ya, sekali lagi saya tegaskan untuk semuanya bahwa hybrid learning, ya, percampuran pembelajaran antara tatap muka dengan jarak jauh ini adalah bakal berjalan seirama bareng. Anak minggu ini di sekolah, minggu depan di rumah, bahkan minggu depan sekali lagi bisa di kebun, bisa di mana ini. Ke depan sebuah keniscayaan. Saya punya penggalan bait puisi. Ya. Nah, itu puisi itu bisa Bapak Ibu buka di jejak digital saya di FB, boleh buka. Jadi saya tulis puisi itu jauh sebelum ini berjalan, jauh sebelum itu mimpi saya sudah. Jadi judulnya Kita Bisa Kita Beda. Oh, di situ sudah menunjukkan tuh kita bisa kita beda. Jadi apa yang tadi dipedar sama Pak Sekda itu ada yang dibuka. Saya sudah mimpi setahun yang lalu. Kita bisa kita beda. Digital virtual kini niscaya tematik masih menarik, modul butuh berjudul-judul. Guru kunjung wujud berjuang, televisi radio menjangkau pelosok, medsos nyata sahabat anak, penugasan harus terukur bukan sekedar kewajiban guru. Nah itu pengalaman puisi saya. Ya. Jadi sengaja saya puisikan apa kira-kira yang besok akan terjadi dan alhamdulillah itu. Karena memang kita hidup berubah. Nah, jadi 7 metode pembelajaran ini mau tidak mau sudah ada sejak dulu. Saya hanya mengkompilasi, memberi bobot kepada kemampuan sekolah masing-masing. Tentu SMP Negeri Surian nggak bisa dipaksa seperti SMP Negeri 1 Sumedang. Jangan dulu dong, kasihan. Ya, jadi di Surian masih lebih efektif berkunjung, masih efektif pakai LKS, pakai modul. Nggak apa-apa. Gitu. Mungkin juga di SMP Negeri Satap Cimanggung belum begini. Di SMP Negeri 3 Jatinunggal ya di Cimaningtin belum juga. Nah, jadi ini nanti akan ada porsi, akan ada porsi bobot masing-masing. Pak Kadis, satu lagi mungkin rencana ke depan, apakah setiap sekolah akan diwajibkan memiliki studio ini seperti ini? Ya alhamdulillah tadi disupport juga oleh Pak Sekda, kemudian kebijakan Pak Bupati dan Wakil Bupati bahwa Sumedang menjadi Happy Digital Region. Jadi Kabupaten Sumedang adalah kabupaten digital, ya. Kabupaten digital yang membahagiakan, lain bisa menyengsarakan. Jadi digitalnya ini untuk mendorong kemaslahatan, kemanfaatan dan kemakmuran. Tadi sudah disampaikan bahwa ada SMP 1 akan disusul oleh 29 SMP, disusul oleh SMP lain. Jadi kalau dibilang diwajibkan, tentu saya bilang iya, tapi dalam tanda petik bahwa mereka akan mengikuti bertahap sesuai dengan kebutuhannya. Jadi joro-joronya dari kebutuhan, bukan dari paksaan saya sebagai kadis. Jadi mereka akhirnya butuh sendiri, senang sendiri, happy sendiri dengan digital ini. Senang aku.
kira itu. Tentu saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mensupport, khususnya di lingkup dinas pendidikan untuk mewujudkan ya sekolah digital untuk memudahkan proses belajar mengajar. Sekali lagi, jadi ini tuntutan kebutuhan untuk anak-anak kita para milenial yang lebih praktis bagaimana anak-anak bisa belajar dengan baik secara tatap muka maupun pembelajaran jarak jauh. Semua kita ini hanya alat, semua akan bergantung kepada kita semua, bergantung kepada kompetensi Bapak dan Ibu guru. Dan saya yakin Bapak Ibu guru di SMP Negeri 1 Sumedang di bawah pimpinan Pak Asep ini akan menunjukkan kompetensi yang menjadi teladan, menjadi contoh bagi sekolah-sekolah lainnya di Kabupaten Sumedang. Terima kasih. Ya begitulah wawancara kami bersama Pak Kadis di Kabupaten Sumedang, Pak Agus Wahidin, beserta Pak Kepala SMP 1 Negeri Sumedang, Pak Asep Purwandi. Di mana studio angkasa SMP Negeri 1 Sumedang ini salah satu instrumen dalam menjalankan pengajaran dan pelajaran terutama di era masa pandemi COVID-19 ini. Dan rencananya bukan hanya di masa pandemi, tetapi untuk selanjutnya di masa normal selanjutnya pun sistem pembelajaran ini akan diberlangsungkan. Demikian Asep Nurdin dari Studio Angkasa SMP Negeri 1 Sumedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.